Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-12, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan dinamika kelompok tani. Pembelajaran mengenai dinamika kelompok tani ini terbagi pada 8 pembahasan. Yakni yang pertama, pengertian dari kelompok tani sendiri, fungsi dari kelompok tani, benefit dari pembentukan kelompok tani, ciri-ciri kelompok tani, penumbuhan kelompok tani, tugas dan kewajiban pengurus dan anggota dari kelompok tani, pengembangan kelompok tani, dan proses penumbuhan gaboktan, yakni gabungan dari kelompok tani. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian kelompok tani. Pengertian dari kelompok tani. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian dari kelompok tani, ada baiknya kita mengulang mengenai apa itu yang dimaksud dengan petani. Petani adalah pengelola usaha tani baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang meliputi petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Jadi itu adalah pengertian dari petani yang perseorangan. Petani bisa berusaha tani di bidang pertanian, di bidang perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Serta nama lain dari petani berdasarkan profesinya atau bidangnya, subsektornya bisa meliputi petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Kemudian yang dimaksud dengan kelompok tani adalah kumpulan dari petani, peternak, pekebun yang tumbuh atau dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan dan keakraban serta keserasian dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan mengembangkan usaha serta kesejahteraan bagi anggotanya. Yang dimaksud anggota di sini adalah anggota dari kelompok tani. Jadi itu kelompok tani dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, keakraban serta keserasian dalam memanfaatkan sumber daya pertanian. Apa saja sumber daya pertanian? Macam-macam. Ada sarana produksi, ada lahan, ada tenaga kerja, dan lain sebagainya. Itu adalah sumber daya pertanian. Kemudian masuk ke tingkatan yang lebih tinggi, yakni gabungan dari kelompok tani. Adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam mengembangkan komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama atau merupakan suatu wadah kerjasama antar kelompok tani dalam upaya pengembangan usaha yang lebih besar. Jadi gabungan dari kelompok tani ini bisa bermacam-macam, bisa bermacam-macam komoditi yang bergabung di dalamnya, atau bisa bukan hanya kelompok tani saja, bisa berupa lembaga pemasaran, lembaga jasa yang memenuhi kebutuhan dari kelompok tani sendiri, dan macam-macam yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani tertentu. Jadi kelompok gabungan dari kelompok tani bisa bermacam-macam, bisa semacam tapi lebih besar wadahnya. Yang dimaksud semacam bisa semacam dari komoditinya atau kalau komoditinya misalkan gabungan dari kelompok tani apa gitu ya, yang mengusahakan tanaman pangan saja, bisa seperti itu. Atau bisa gabungan kelompok tani hortikultura yang diusahakan itu hanya sekitar hortikultura saja, seperti itu. Dan gabungan dari kelompok tani ini fungsinya adalah untuk memberikan bargaining atau daya tawar agar hasil produksinya bisa dihargai lebih baik, atau ketika dia bekerja sama dengan pihak lain untuk membangun kontrak kerjasama itu untuk pemenuhan kebutuhan dari kontrak tersebut bisa mengandalkan dari gabungan kelompok tani. Misalkan gabungan kelompok tani ini dikontrak setahun oleh pihak tertentu atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku di perusahaan tersebut. Karena ini sudah sifatnya gabungan dari kelompok tani, maka hasil produksi kelompok tani atau petani bahkan
dikumpulkan oleh gabungan kelompok tani untuk dijual ke perusahaan. Nah, karena dijual dengan ke perusahaan, maka harga yang diterima oleh petani itu malah lebih baik atau stabil. Misalkan kalau kita contohkan ya, gabungan kelompok tani tanaman cabai, cabai rawit misalnya, itu mendapatkan kontrak oleh perusahaan Indofood. Nah, perusahaan Indofood membutuhkan misalkan seperharinya 2 ton pasokan dari cabai rawit. Nah, gabungan dari kelompok tani ini berusaha, kalau sudah bentuknya gabungan mestinya yang menghasilkan produksi kan lebih banyak. Nah, diharapkan selama masa kontrak itu tadi kebutuhan dari perusahaan dalam bahan baku cabai rawitnya bisa dipenuhi oleh gabungan kelompok tani, karena skop kelompoknya lebih besar dan hasil produksinya tentu akan lebih besar. Jadi seperti itu fungsinya, fungsi praktisnya. Kemudian juga berfungsi sebagai hal yang lain, yakni gabungan kelompok tani ini bisa lebih mudah untuk mengakses bahan baku yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha taninya. Biasanya gabungan kelompok tani bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan, bisa membentuk koperasi, bisa membentuk lembaga penunjang untuk memenuhi kebutuhan sarana produksinya, dan lain-lain. Maka itulah pentingnya kelompok-kelompok tani ini untuk membentuk suatu gabungan dari kelompok tani. Itu. Kemudian asosiasi. Asosiasi adalah kumpulan petani, peternak, dan pekebun yang sudah mengusahakan satu komoditas pertanian secara komersial. Jadi kalau asosiasi ini lebih bersifat ke benefit. Kadang kan ada petani yang tidak bersifat benefitnya, lebih hanya untuk sekarang musim tanamnya ini, sudah menanam ini. Saya menemui contoh petani tersebut di wilayah Probolinggo ya, waktu saya datang itu. Jadi dia hanya menanam padi 1 kali dalam 1 tahun untuk dikonsumsi sendiri. Nah, kalau untuk dikonsumsi sendiri ini tidak memerlukan asosiasi untuk apa ya, untuk mengorganisir kebutuhannya atau mengorganisir kepentingan dari petani tersebut. Dia hanya melaksanakan sekarang sudah waktunya tanam padi, maka ya sudah kita lakukan penanaman padi. Terus kemudian hasil produksinya diapakan? Disimpan untuk memenuhi kebutuhan pangan tentunya bagi petani tersebut dan keluarganya. Jadi di wilayah-wilayah tertentu yang kemarin saya temui itu tidak ada yang menjual padi lah. Lalu bagaimana cara memenuhi kebutuhannya? Dia memenuhi kebutuhannya dengan mengusahakan subsektor lain seperti peternakan atau perkebunan. Nah, dari situ kan bisa kita lihat bahwa sebenarnya tanaman pangan ini tidak sepenuhnya diusahakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga atau konsumsi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, petani-petani di wilayah yang saya ceritakan tadi itu lebih mengutamakan usaha tani bidang perkebunan dan peternakan. Karena kalau dilihat keuntungannya lebih besar di sana. Jadi tetap nanam padi tapi tidak menjualnya seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke asosiasi. Nah, asosiasi ini biasanya satu komoditas tertentu dibentuknya. Misalkan asosiasi asosiasi petani cabai rawit, asosiasi petani perkebunan, atau asosiasi pekebun, atau asosiasi nelayan, semacam itu. Dibentuknya kegunaan dari asosiasi ini untuk apa? Misalkan untuk pasokan dari sarana produksi dari pemerintah itu belum turun, maka asosiasi ini bisa mengajukan pendapat ke pemerintah. Karena kalau bentuknya sudah asosiasi, tentu akan lebih didengarkan oleh pemerintah. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita sudah paham mengenai apa dari pengertian kelompok tani. Kita lanjut ke yang kedua.
Untuk kemudian fungsinya, yang kedua ini kita masuk yang kedua, fungsi dari kelompok tani. Tadi sudah sempat kita bahas mengenai fungsi dari kelompok tani sendiri. Tapi secara materi ada 3 fungsi dari kelompok tani. Yang pertama sebagai kelas belajar, yang kedua sebagai wahana kerjasama, dan yang ketiga sebagai unit produksi. Sebenarnya kalau kita membaca fungsi di atas, kelembagaan petani atau kelompok tani mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, kemudian sebagai wahana kerjasama, kemudian sebagai sarana prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit penunjang. Nah, ini kalau kita jelaskan sebenarnya ini adalah proses bisnis dari kegiatan usaha tani. Tapi yang terpenting yang masuk di kelompok tani ini ada 3. Yang pertama kelas belajar, yakni wadah belajar mengajar bagi anggota kelompok tani guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disingkat menjadi PKS. Serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah, serta kehidupan yang lebih sejahtera. Itu fungsi dari kelas belajar. Kemudian yang kedua, berarti wahana kerjasama. Untuk memperkuat kerjasama antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani, serta dengan pihak lain. Sehingga usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi sebagai wahana kerjasama, seperti yang saya bilang di awal tadi, ketika sudah membentuk kelompok, itu untuk bekerja sama dengan pihak lain atau kelompok tani lain akan lebih mudah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai unit produksi. Usaha tani yang dilaksanakan secara keseluruhan harus dipandang sebagai suatu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas atau sustainability, kestabilan. Jadi unit produksi ini harus sebagai unit produksi, fungsi dari kelompok tani harus mencapai suatu kesatuan dalam skala ekonomi, baik dari segi kuantitas atau banyaknya produk yang dihasilkan, kualitas yang baik dari produk yang dihasilkan oleh kelompok tani, maupun kontinuitas atau kestabilan. Misalkan tadi saya bicarakan soal kontrak dengan perusahaan. Perusahaan membutuhkan kestabilan dalam pengiriman bahan baku. Nah, dengan adanya kelompok tani ini, maka sebagai unit produksi bisa menjamin adanya kontinuitas atau kestabilan pengiriman bahan baku karena kerjasama kontrak tadi yang diperlukan oleh perusahaan Indofood misalkan. Seperti itu gambaran mengenai fungsi kelompok tani, ada 3 tadi. Kemudian yang ketiga ada benefit dari pembentukan kelompok tani atau keuntungan dari pembentukan kelompok tani itu sendiri. Yang pertama yakni semakin eratnya interaksi antar kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok. Jadi dari dibentuknya kelompok tani menimbulkan kepemimpinan, jiwa kepemimpinan dan interaksi atau hubungan dalam masing-masing anggota di dalam kelompok yang mengakibatkan akhirnya bisa semakin erat hubungan antar kelompoknya, antar individu-individu dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani. Nah, adanya peningkatan tentang pemahaman mengenai kerjasama antar petani dari dibentuknya kelompok tani tersebut, maka akan terjalin kerjasama baik antar petani ataupun dengan pihak luar. Kemudian yang ketiga, semakin cepatnya proses difusi penerapan inovasi atau teknologi baru. Dengan adanya kelompok tani, maka teknologi-teknologi yang diperlukan untuk kegiatan usaha tani lebih mudah diterapkan atau lebih mudah disuluhkan atau diinformasikan kepada petani melalui kelompok tani. Siapa yang menginformasikan? Ya bisa penyuluh kan kemarin kita belajar penyuluh ada beberapa jenis. Penyuluh pertanian yang pegawai negeri,
ada yang penyuluh kontrak, ada yang swadaya, ada yang dari perusahaan juga, macam-macam. Semua bisa masuk untuk menerapkan inovasi melalui kelompok tani. Kemudian semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang petani. Nah, dengan adanya kelompok, kita bisa lebih mudah untuk mengakses lembaga keuangan untuk membeli sarana produksi atau untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pada kegiatan usaha tani. Nah, biasanya petani itu meminjam dulu dana ke lembaga keuangan untuk kegiatan usaha taninya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau petani yang sudah mapan tidak perlu melakukan itu. Nah, dengan adanya kelompok tani yang melakukan pembinaan pada petani-petani yang melakukan usaha tani, hasil produksinya lebih baik tentunya. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya dari hutang yang dilakukan di awal tadi untuk memenuhi kebutuhan produksi bisa lebih cepat. Karena apa? Karena hasil produksinya bagus, harganya bagus. Lalu pengembalian hutangnya lebih cepat, seperti itu. Kemudian semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan input atau produk yang dihasilkan. Jadi orientasi pasar semakin baik atau semakin meningkat dengan adanya kelompok tani. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orientasi pasar ini kan masukan atau input sarana produksi yang dibutuhkan oleh petani itu semakin mudah dijangkau. Kemudian produk yang dihasilkan juga semakin mudah untuk dijual dengan harga yang bagus karena adanya kelompok tani ini. Kemudian yang keenam, semakin dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri. Nah, ini khusus untuk petani-petani yang menggunakan irigasi tertentu, model irigasi tertentu. Ini dengan adanya kelompok tani ini semakin mudah untuk melakukan efisiensi dan pengawasan. Misalnya ada pertanian yang mengandalkan perairan terasiring. Nah, di situ pembagian airnya lebih jelas dan efisiensinya juga diterapkan. Efisiensi di sini maksudnya adalah penghematan. Jadi kebutuhannya berapa ya sudah diperlukan dicukupi sesuai kebutuhannya. Sisanya dibagikan ke anggota kelompok yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya alasan utama dibentuknya kelompok tani yang pertama, memanfaatkan secara lebih baik atau optimal semua sumber daya yang tersedia yang dimiliki oleh anggotanya tentunya. Kemudian ketika di wilayah atau di wilayah kelompok tani tersebut ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan, tentunya akan dimanfaatkan secara baik. Misalkan di wilayah kelompok tani tersebut ada embung atau ada danau. Nah, pembagian airnya bisa lebih optimal dengan adanya kelompok tani dan meminimalisir konflik pembagian air. Kemudian dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan. Nah, kelompok tani ini sebenarnya dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan. Pembangunan apa? Ya pembangunan pertanian. Kemudian yang ketiga adanya alasan ideologis yang mewajibkan para petani untuk terikat oleh suatu amanat suci yang harus mereka amalkan melalui kelompok taninya. Nah, karena petani itu tidak bisa melakukan kegiatan usaha tani secara sendiri, misalkan begini, ada kelompok tani yang mempunyai lahan totalnya sekian puluh hektar. Nah, untuk menggarap sendiri tentunya tidak akan mungkin. Maka dengan adanya kelompok tani ini bisa dikoordinir. Sekarang waktunya menanam di bagian tanahnya siapa, bagian lahannya siapa. Itu bisa dikoordinir. Jadi bisa tanamnya itu bergilir dan bisa sama-sama menikmati harga yang bagus. Kalau pasokannya stabil, tentunya harga yang dihasilkan oleh produk tersebut, harga yang diterima oleh produk tersebut tentunya akan bagus. Ketika panen raya bersama-sama, maka harganya akan turun karena kebutuhan pasar, kebutuhan terhadap produk tersebut sudah
lebih dari cukup untuk dikonsumsi. Ketika panennya secara bergiliran, maka harganya akan stabil dan harganya tentunya akan bagus. Tidak anjlok. Itu nanti akan dipelajari di ekonomi, pelajaran tentang ekonomi. Bagaimana pasokan bisa pasokan dan penawaran terhadap suatu barang bisa meningkat, bisa menurun, dan itu akan mempengaruhi harga dari produk tersebut. Penjelasan rincinya mungkin akan dijelaskan di pelajaran ekonomi. Kemudian selanjutnya ciri-ciri dari kelompok tani. Ada beberapa hal yang menjadi ciri kelompok tani. Yang pertama, saling mengenal, akrab dan saling percaya terhadap sesama anggota. Nah, ini penting. Karena kalau tidak adanya saling keterkenalan, saling akrab dan saling percaya antar sesama anggota, tentunya kelompok tani tersebut tidak akan menjadi kelompok tani yang kuat. Karena kekuatan kelompok tani sebenarnya hanya berasal dari anggota kelompok tani tersebut. Kemudian mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam perusahaan tani. Biasanya kelompok tani ini homogen. Ya, kelompok tani apa di wilayah mana itu sama model pandangan dan kepentingannya. Kemudian memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan, dan ekologi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Jadi, karena ciri-ciri kelompok tani tersebut homogen, bisa jadi dia akan sama dalam tradisi atau jenis pemukiman, hamparan usaha atau lahannya, jenis usaha tani yang dilakukan, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan, dan ekologi atau lingkungannya. Jadi karena homogenisasi yang terdapat di kelompok tani tersebut, maka akan lebih mudah sebenarnya. Dan ini menjadikan ciri dari kelompok tani. Kemudian ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama yang biasanya dilakukan di musyawarah pembentukan kelompok tani atau rapat rutin kelompok tani dan sebagainya. Kita masuk ke yang selanjutnya, penumbuhan kelompok tani. Penumbuhan kelompok tani didasarkan pada keakraban, keserasian, dan kepentingan bersama, baik berdasarkan hamparan usaha taninya, domisili, atau jenis usaha tani tergantung kesepakatan dari petani yang bersangkutan. Upaya penumbuhan kelompok tani diarahkan pada tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran petani dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi ini yang melatar belakangi penumbuhan dari kelompok tani tersebut. Kemudian selanjutnya, penumbuhan kelompok tani dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, adanya kelompok tani ini bisa dilakukan melalui pertemuan musyawarah yang dihadiri oleh para petani, Thomas atau tokoh masyarakat, pamong desa, petugas penyuluh, dan instansi terkait. Pemilihan pengurus setiap kelompok tani dan anggotanya dilakukan secara musyawarah sehingga diperoleh kesepakatan dari kelompok dan dukungan masyarakat serta dari instansi terkait. Susunan kelompok dan dukungan masyarakat. Susunan kelompok kepengurusan kelompok tani minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Jadi intinya ada 3 jenis kepengurusan, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Namun bisa saja dikembangkan menjadi bidang apa sesuai dengan kebutuhan kelompok. Tumbuhnya kelompok tani baru dinyatakan dalam berita acara hasil musyawarah yang diketahui oleh kepala desa atau reje kampung istilahnya. Di daerah tertentu mungkin akan istilah kepala desa ini lain, bisa lurah, bisa reje kampung, atau bisa kepala suku, atau bisa apa, dan semacam-macam lah. Jadi itu penumbuhan kelompok tani, step-stepnya atau langkah-langkahnya. Masuk ke yang berikutnya, tugas dan kewajiban pengurus dan anggota kelompok tani. Setelah kepengurusan terbentuk, ada yang menjadi pengurus, ada yang menjadi anggota dari kelompok tani. Nah, ini adalah tugas dan kewajiban dari pengurus kelompok tani serta anggota kelompok tani. Bisa dibaca
Yang pertama, pengurus kelompok tani membina kerjasama dan melaksanakan usaha tani dan kesepakatan yang berlaku dalam kelompok tani. Yang kedua, wajib mengikuti petunjuk dan bimbingan dari petugas penyuluh untuk selanjutnya diteruskan kepada anggota kelompok. Yang ketiga, bersama petugas atau penyuluh membuat rencana kegiatan kelompok dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, dan lain-lain. Yang keempat, mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas, dan inisiatif dari anggota kelompok tani. Secara berkala atau minimal sebulan sekali mengadakan musyawarah atau pertemuan dengan para anggota kelompok yang dihadiri oleh petugas atau penyuluh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kelompok tani ini penting untuk mendiseminasikan informasi yang diberikan oleh penyuluh. Ketika penyuluh mendatangi satu persatu petaninya tentu tidak akan selesai. Maka dibentuknya kelompok ini menjadi penting untuk mendukung tugas dari penyuluh. Seperti itu. Ini kaitannya dengan pertemuan para anggota kelompok tani dengan penyuluh. Kemudian yang keenam, mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada anggota dan selanjutnya membuat rencana dan langkah perbaikan. Jadi ini mempertanggungjawabkan itu kan evaluasi. Kemudian membuat perencanaan atau planning lagi dan evaluasi dan semacam itulah, dan perbaikan. Itu tugas dari kelompok tani. Ada 6 tugas kelompok pengurus dari kelompok tani. Sedangkan anggota dari kelompok tani yang pertama tugas dan kewajibannya adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha tani yang bersangkutan. Jadi pengurus itu merencanakan kegiatan, kemudian anggota bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha tani yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, wajib mengikuti dan melaksanakan petunjuk pengurus kelompok tani dan petugas atau penyuluh serta kesepakatan yang berlaku. Setelah petunjuk dibuat dan disetujui oleh pengurus serta anggotanya, maka anggota kelompok tani wajib untuk mengikuti dan melaksanakan kesepakatan yang disepakati oleh pengurus kelompok tani dan petugas penyuluh serta anggotanya yang telah bersepakat untuk mengikuti dan melaksanakan aturan atau kesepakatan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, wajib bekerja sama dan mengakrabi antar sesama anggota, pengurus maupun dengan petugas atau penyuluh. Harus menjalin keakraban dengan sesama anggota, pengurus maupun petugas atau penyuluh. Hadir pada pertemuan berkala dan aktif memberikan masukan, saran, dan pendapat demi berhasilnya kegiatan usaha tani kelompok tani. Nah, ini tadi. Jadi pengurus membuat pertemuan rutin, anggota menghadiri pertemuan tersebut. Untuk apa? Untuk berkomunikasi, berkeluh kesah, memberikan saran dan pendapat mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kegiatan usaha taninya untuk dicarikan solusi secara bersama-sama. Siapa yang memberikan solusi? Bisa kelompok tani tersebut atau anggota dari kelompok tani sendiri, bisa juga diberikan solusinya oleh petugas atau penyuluh. Seperti itu. Ketika keduanya tidak mumpuni, maka sebenarnya bisa menggandeng perguruan tinggi, yang tentunya tugas dari perguruan tinggi adalah melakukan kegiatan penelitian tertentu yang fokusnya di pertanian khususnya. Seperti itu. Kita masuk ke yang selanjutnya, yakni pengembangan dari kelompok tani. Dalam upaya pengembangan kelompok tani yang ingin dicapai dari terwujudnya kelompok tani yang dinamis, di mana para petani mempunyai disiplin, tanggung jawab, dan terampil dalam kerjasama, mengelola kegiatan usaha taninya, serta dalam upaya meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha ke arah yang lebih besar dan lebih bersifat komersial. Kelompok tani dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk gabungan kelompok tani yang merupakan wadah kerjasama antar kelompok tani. Jadi gabungan kelompok tani ini adalah skop yang lebih besar dari kelompok tani itu sendiri. Setelah kelompok taninya ini sudah
solid, sudah kuat, maka bisa untuk membentuk gabungan dari kelompok tani. Nah, sekarang kita masuk ke proses penumbuhan gaboktan atau gabungan dari kelompok tani. Proses penumbuhan gaboktan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni mengidentifikasi kelompok tani yang mempunyai usaha hampir sama pada wilayah tertentu atau sentra atau pusat dari kawasan pertanian. Setiap kelompok mengadakan koordinasi untuk bekerja sama antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Jadi ada koordinasi sebelum proses pembentukan. Jadi antar ketua kelompok tani, antar masing-masing ketua kelompok tani bisa saling berkoordinasi terlebih dahulu sebelum membentuk suatu gabungan kelompok tani. Kemudian melaksanakan pertemuan atau musyawarah antar pengurus kelompok sebagai wakil dari kelompok tani untuk membuat kesepakatan-kesepakatan usaha dengan skala yang lebih besar dalam upaya memperkuat bargaining position atau posisi tawar dari kelompok tani tersebut atau petani pada khususnya. Membuat aturan-aturan yang mengikat dan sebaiknya secara tertulis terhadap kesepakatan dari musyawarah antar kelompok tersebut dengan sanksi-sanksinya apabila terjadi pelanggaran kesepakatan berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART. Jadi sebelum dibentuknya ini diresmikan gabungan kelompok tani tersebut dibentuk terlebih dahulu AD/ART-nya seperti itu. Kemudian menentukan pengurus dari gaboktan tersebut untuk melaksanakan kegiatan usaha bersama sesuai dengan kebutuhan gaboktan tersebut. Penentuan pengurus gaboktan harus dapat mewakili kepentingan dari semua kelompok yang bergabung. Nah, jadi pewakil dari pengurus kelompok tani ini mewakili kepentingan-kepentingan yang ada di dalam kelompok taninya. Nah, itu semua harus dikoordinasikan dengan baik dan dipenuhi dengan adanya pembentukan gaboktan tersebut. Kemudian membuat berita acara yang diketahui oleh instansi pemerintah terkait. Dalam hal ini bisa kepala desa, bisa kecamatan, atau bisa dinas pertanian yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir, yakni membuat rencana usaha bersama atau R2B. Nah, terakhir, dengan bergabungnya kelompok tani tersebut dalam suatu wadah kelembagaan tani yang dalam bentuk gaboktan, keberadaan petani akan lebih berdaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah anggota produksi yang dihasilkan dapat terkumpul lebih banyak karena setiap anggota atau kelompok mengumpulkannya untuk kepentingan bersama. Kontinuitas hasil atau sustainability akan produk hasil pertanian tersebut akan lebih mudah diatur karena gaboktan dapat memusyawarahkan rencana usaha kegiatannya bersama kelompok sehingga jadwal tanam dan tata laksana kegiatannya dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan anggota dan kebutuhan pasar. Ini penting. Karena apa? Karena produk yang banyak sekali pada satu waktu akan menurunkan harga dari hasil pertanian itu sendiri. Seperti itu. Dengan adanya kestabilan produk, kestabilan hasil pertanian, maka akan menjaga harga dari komoditi pertanian tersebut. Misalkan cabai di musim hujan memang sulit ya, tapi ketika kelompok tani bisa memusyawarahkan bagaimana cara menanam cabai ini supaya harga cabainya ini bisa stabil atau bisa stabil tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan, itu akan lebih baik daripada pada waktu-waktu tertentu cabai bisa mahal harganya, namun pada waktu yang lain bisa anjlok harganya. Itu akan merugikan petani tentu, karena tidak semua menikmati keuntungan dari tidak menikmati harga yang bagus pada waktu panen. Dengan adanya gaboktan ini bisa diatur hasil pertanian yang
diperoleh atau dihasilkan oleh petani. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, petani menjadi subjek karena Gapoktan diharapkan dapat bernegosiasi dengan pihak mitra usaha sesuai dengan yang kebutuhan dari anggotanya. Nah, ini penting kelompok ini untuk mempunyai nilai tawar dan daya tawar terhadap perusahaan. Misalkan perusahaan menetapkan harga sekian, tapi gabungan Gapoktan ini tidak mau untuk dengan harga tersebut. Jika tidak mau ya sudah, produk kita yang punya, perusahaan butuh produknya, tentu akan ada kesepakatan atau bargaining position terhadap harga dari komoditi tersebut. Kemudian petani mempunyai posisi yang lebih kuat dalam daya tawar atau dalam posisi tawar karena dapat memilih alternatif yang menguntungkan. Nah, ini tadi yang sebenarnya saya bahas. Serta dapat mengakses pasar dengan lebih baik. Dengan Gapoktan ini saya rasa tidak ada negatifnya ya kalau kita lihat keuntungannya dari adanya Gapoktan ini. Maka karena Gapoktan ini kan lebih besar daripada kelompok tani. Di kelompok tani saja sudah bagus, apalagi kalau Gapoktan ini ada di wilayah pertanian tertentu, itu akan menjadi bisa mengakomodir kebutuhan petani untuk lebih sejahtera di masa yang akan datang atau di masa yang sekarang ketika Gapoktan itu sudah terbentuk. Yang terakhir, dapat menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan koperasi, baik sebagai anggota maupun sebagai mitra usaha. Nah, Gapoktan ini bisa menjalin hubungan dengan koperasi. Tentu dengan adanya koperasi ini sendiri akan petani anggota Gapoktan yang menjalin usaha dengan koperasi, tentu saya rasa akan lebih baik kondisi kehidupannya. Ketika ada koperasi, waktu musim tanam koperasi bisa memenuhi kebutuhan sarana produksi yang diberikan kepada yang telah ada kerjasama usaha dengan Gapoktan, tentunya akan lebih mudah untuk mengakses sarana produksi. Tentu juga akan lebih mudah menjual hasil pertaniannya melalui koperasi. Harapannya kan seperti itu. Jadi pada pelajaran dinamika kelompok tani ini lebih kepada pembentukan proses pembentukan kelompok tani. Ketika kelompok tani sudah solid, maka bisa bergabung ke gabungan kelompok tani untuk lebih mengakomodir kepentingan dari petani sendiri, dari kelompok tani sendiri, dan dari Gapoktan sendiri. Untuk apa ya? Tentunya untuk perbaikan kondisi perekonomian dari petani tersebut. Dengan harga yang bagus dan sarana produksi yang murah, efisien, maka akan lebih mensejahterakan kondisi kehidupan petani. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam materi kuliah tentang dinamika kelompok tani. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.